Selamat datang di Podamas, podcastnya Anak Humas. Tempat di mana cerita inspiratif dan perjalanan hidup yang luar biasa menjadi bahan obrolan santai. Bersama saya, Niko Panji Sabrudin sebagai host pada acara hari ini. Podcast ini adalah salah satu bagian dari mata kuliah audio mixing di LP3I Jakarta. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih teman-teman. Seorang mahasiswa sekaligus seorang atlet berprestasi. Tuh, segudang cerita menarik bakal diceritain nih di sini, ya kan? Bayangin, di tengah kesibukannya kuliah dan juga latihan buat dia lomba lah ya kan di LP3I Jakarta, dia juga aktif sebagai atlet renang ya. Tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita sambut Kak Aslam Ramadan. Halo. Gimana Kak? Kabarnya? Baik? Alhamdulillah kabar baik. Dari mana Kak? Aku dari GBK, Gelora Bung Karno, latihan rutin setiap hari Selasa Kamis jam 5 subuh sampai jam 7. Sampai jam 7. Oh, lama juga berarti ya? Iya, 2 jam. Oh, 2 jam. Oke. Tadi perjalanan ke sini gimana? Macet kah apa hujan kan? Karena kan zaman-zamannya lagi hujan-hujan mulu nih ya kan? Iya, betul. Gimana tuh perjalanan ke sini? Perjalanan ke sini alhamdulillah tadi lancar. Tadi saya habis latihan, makan dulu, istirahat sebentar, baru langsung ke sini ya. Langsung ke sini jalan lancar, cuma memang agak jauh dari GBK ke kampus Depok nih sekitar 1 jam 10 menit. Oh, 1 jam 10 menit. Naik kendaraan motor, mobil? Naik motor. Oh, naik motor. Iya. Oke. Nih, ngomong-ngomong perjalanan soal perjalanan ya kan. Gue penasaran nih, Kak. Lu kan sering kompetisi di luar daerah atau di dalam daerah juga pernah kan, atau di dalam Jakarta juga. Gimana sih persiapan lu kalau harus tanding di luar daerah? Iya. Pertama untuk persiapan ya ke luar daerah, yang pertama pastinya latihan. Itu dalam daerah, luar daerah maupun luar negeri, pasti yang pertama latihan. Yang kedua, kalau misalkan ada waktu bentrok dengan kuliah, pastinya kita minta surat rekomendasi ke pelatih ataupun ke event perlombaan agar diizinin nih. Kalau misalkan ada waktu kuliah ya. Terus yang ketiga, persiapan fisik. Terus habis itu apa aja yang mau dibawa buat lomba gitu. Oke. Nah, ini kan berarti udah pernah lomba di luar negeri juga, udah pernah ya di luar daerah. Nah, kota apa yang jadi favorit lu nih, Kak? Sebenarnya setiap kota tuh punya favoritnya masing-masing ya. kan? Cuma Masing-masing. betul budaya masing-masing. Nih dari kategori apa dulu nih? Dari kategori ketemu perempuan kah? Kategori ketemu wisata yang keren kah, atau kategori yang memang saya juara kah? Yang mana dulu nih mau yang kita bahas? Yang menurut lo bagus kotanya. Oh, nih kotanya bagus nih, Oke. kotanya bagus nih. Siap. Kotanya gimana nih? Gua waktu itu sebenarnya lomba di Bintan. Di Bintan. Bintan itu di Kepulauan Riau, itu bagus banget. Di sana bahkan kebanyakan kalau yang gua lihat ya, gua lihat tuh 60% tuh orang luar malah yang di Bintan itu. Oh. Khususnya di resortnya. Itu banyak dari orang Singapura, Malaysia sama India. Wah, keren juga. Betul, karena saking bagusnya tempat di Bintan ini, venue-nya dengan green, terus ada golf, pantai, pasir putih dan lainnya, itu bagus banget. Menurut gua itu di Indonesia yang gua pernah ikutin di Bintan yang paling bagus. Bintan tuh kalau boleh tahu daerah mana sih? Kan kita kan kadang-kadang di Bintan terlalu asing didengar gitu. Iya, Bintan iya. apa sih gitu? Iya, Bintan. Dimananya Indonesia gitu. Itu di daerah Sumatera, Kepulauan Riau. Riau. Iya, Kepulauan Riau. Nah, di situ di ujungnya tuh Kepulauan Riau ada namanya Pulau Bintan. Pulau Bintan. Oh, berarti dia misah gitu berarti ya? Apa gimana? Hampir misah, hampir misah. tapi masih dalam jangkauan Kepulauan Riau. Itu gitu, dekat banget sama Singapura sama Malaysia. Oke. Nah, kan tadi kan pernah kan di Bintan berarti ya. Iya. Kan? Nah, di Bintan sendiri tuh ada nggak sih cerita yang menarik gitu yang menurut lo bikin lo susah lupainnya gitu, kayak wah ada sesuatu yang susah dilupain nih, kayak ada sesuatu cerita-cerita, coba boleh deh. Iya. Kalau di Bintan sih serunya karena pemandangannya, karena pemandangan sama warga-warganya yang cukup antusias ya melihat
event kita ataupun triathlon. Waktu itu di sana saya triathlon. Nah, di situ cukup seru tuh. Nah, kalau misalkan ngomong masalah momen yang seru lagi, gue boleh transisi ke Bogor. Oke. Nah, Bogor ini dia internasional lombanya. Oh, internasional. Bogor Open. Lebih luas. Lebih luas. Nah, ini fencing Anggar. Oh, Anggar. Nah, kenapa gua ini momen yang paling seru? Karena gue di situ ketemu cewek. Wih, asik itu. Cinlok kan kita. Asik tuh. Dan yang paling gua senangnya lagi di situ gue juara, Bro. Oke. Alhamdulillah gue juara. Jadi gue pede dong minta foto sama dia. Iyalah. Dan ceweknya ini dari Filipina. Oh, Filipina. Iya, jadi dia dari Filipina ke Bogor buat lomba open ini, ikut ini. Dia dia juara 1, Bro. Emang dia jago banget. Sampai sekarang dia emang masuk tim platnasnya Filipina juga. Gitu. Nah, kalau misalkan gua emang lagi hoki aja kali ya. Bukan hoki, itu mah jago udah bisa. Akhirnya udah gua foto bareng sama dia, sama-sama di podium. Terus akhirnya gua tukar-tukaran IG, chat-chatan, ya gitulah, Bro. Oh, gitu. Berarti dari olahraga bisa menemukan cinta. Wah, bisa. Kata-kata hari ini jadinya. Kata-kata hari ini. Oke, tadi kan lu olahraga tadi apa namanya? Pentathlon. Pentathlon. Iya. Pentathlon itu apa sih? Pentathlon itu 5 cabang olahraga. Jadi satu ada anggar, renang, nembak, terus obstacle sama lari. Oh, berarti jadi dari beberapa mata lomba, iya, digabungin jadi satu. Oh, gitu. Oke. Berarti itu dia sistem lombanya satu-satu itu dijabarin satu-satu. Betul. Nanti poinnya digabungin di terakhir pas mau nembak dan lari. Waduh, berarti lumayan capek juga. Dalam satu hari apa gimana? Dalam satu hari, betul. Wah, itu boleh tahu nggak nih? Kan ini kan acara padat banget betul. Belum lagi kan Kasam sendiri kan dia kan kuliah di 2 kampus kalau saya pernah dengar kan. Betul. Gimana sih cara menjaga kesehatannya gitu kan? Apa kan sekarang kan lagi musim-musimnya penyakit nih kan? Gimana tuh tips dan triknya buat kita jaga kesehatan? Oke, tips dan triknya itu pastinya yang pertama istirahat ya. Oke, istirahat. Mungkin orang lihatnya ini sibuk banget. Padahal kan sebenarnya ada waktu istirahat. Dari jam 10 sampai jam 4 itu kenapa kita nggak gunain buat istirahat? Itu kan waktu yang bagus buat istirahat dari jam 10 sampai jam 4. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, atur pola makan. Jangan lupa makan nih, misalkan sibuk-sibuknya kita, tetap makan sehari 3 kali. Sarapan, makan siang, sama makan malam. Nah, itu yang ketiga, sama vitamin. Kalau emang badan udah capek banget nih, tidur udah oke, makan udah oke. Nah, kita atur sama vitamin. Kita atur pakai vitamin yang memang cocok buat tubuh kita ya, nggak berlebihan juga. Terus yang keempat, waktu sholat. Nah, waktu sholat nih penting. Kenapa? Kalau kita mau sibuk-sibuknya kita nih, kita kalau udah jaga waktu sholat, insya Allah lancar kegiatan kita. Dan kita jadikan sholat ini buat istirahat juga. Kan 5 waktu tuh. Dari subuh sebelum aktivitas, terus siang sambil istirahat kan, sore juga sambil istirahat sejenak, sama maghrib dan isya. Oke. Gitu. Jadi jangan lupa sholat. Betul. Kata-kata lagi. Oke, tadi kan lo kan olahraga pentathlon ya. Iya. Nah, selain pentathlon ada nggak sih yang olahraga yang lo geluti pada saat ini? Untuk saat ini gue kemarin alhamdulillah masuk tim triathlon juga. Triathlon itu lari, renang, sama sepeda. Oh, lari, renang, sepeda. Oke. Berarti 3 digabungin satu. 3 digabungin satu jadi triathlon. Triathlon berarti ada pentathlon, ya, ada triathlon. Betul. Oke. Itu udah pernah lomba atau gimana? Itu alhamdulillah triathlon saya sampai di Sungai Liat triathlon di Bangka Belitung. Terus ikut di ITB Jatiluhur. Terus ikut di Surabaya juga triathlon. Kenapa saya suka? Karena organisasinya ini udah cukup baik di Indonesia. Iya. Cukup baik. Alhamdulillah kemarin saya jadi tim Platda juga.
pelatihan daerah dan digaji oleh KONI DKI dan alhamdulillah lancar gitu bro. Oh gitu. Oke. Kalau yang gua tahu sih paling cuma sepeda doang. Sepeda, gitu ya. siap. Sepeda, wow. Banyak event-event di sepeda ya kan, Betul. kadang-kadang. Oh ternyata ada dari 3 jenis apa Olahraga. olahraga dijadiin satu. Betul, dijadiin Oke. satu. Nah awalnya lu suka olahraga gara-gara apa tuh? Nah, oke. Awalnya tuh gua waktu kelas 5 SD. Oh berarti dari kecil. Dari kelas 4 SD gue dicemplungin sama bokap nyokap lah. Suruh belajar berenang, yang penting sekedar bisa berenang gitu. Oh. Biar kalau ke laut nggak hanyut gitu. Nah, niatnya niatnya itu Iya, aja. iya. Niatnya gitu aja orang tua gua biar kalau di laut nggak hanyut lah. Nah, belajar gua sampai nangis dipaksa buat belajar renang, tapi it's okay, nggak apa-apa. Dan itu kan kebaikan juga ya. Iya. Dipaksa untuk kebaikan menurut gua nggak masalah. Terus akhirnya gua belajar tuh sampai kelas 5 SD, sampai gua nangis segala macam dan guru gua bilang apa? Kamu ada bakat, kamu latihan aja di GBK katanya. Terus orang tua gue bilang, oh boleh. Akhirnya gue dibawa tuh ke GBK yang tadinya gue latihan di tempat sekitar rumah, deket-deket situ kolam. Gue dibawa ke GBK, ketemu klub-klub hebat di sana. Dari klub Kusuma Harapan, Parisakti. Nah gue build up tuh. Artinya ketika gue di Kusuma Harapan gue paling hebat gitu. Sombong dikit. Gue pindah klub lagi ke Parisakti. Nah di Parisakti ini keluarga hebat semua pelatihnya dari almarhum Paraja Nasution, Akbar Nasution, Elvira Nasution, Kevin Nasution, itu keluarga perenang. Nah di situ gue build up tuh. Makin proses juara Jakarta Barat, juara 1, juara 3, terus gue naik lagi DKI juara 3. Nah pas udah nyampe di juara 3 DKI nih, gue orang jujur aja ya, gue tuh orang tua gue sederhana lah, maksudnya untuk menjadi atlet tuh nggak gampang bro, butuh vitamin, uang pembayaran kolam, pelatih, belum transport, belum gizi dan lainnya. Itu akhirnya membuat gue berhenti waktu kelas 2 SMP. Oh, sempat berhenti juga. Sempat berhenti di kelas 2 SMP di saat prestasi gua emang lumayan bagus. Udah mulai naik nih ya. Iya, cuma karena gua dari keluarga sederhana, gua kekurangan biaya untuk cover itu semua dan pada saat itu alhamdulillah ada sponsor dari Kabupaten Tangerang. Oh, dari Tangerang. Jadi Aslam, kamu ke Kabupaten Tangerang aja pindah, tapi nanti kita fasilitasi dari sekolah, renang sampai tempat tinggal. Alhamdulillah gue pindah ke Kabupaten Tangerang. Di sana memang betul difasilitasin setahun sampai gue kelas 3. Tapi gue kecewanya waktu itu karena di sana gue sebagai teman sparring anaknya aja. Oh iya kayak buat penyemangat lawan, betul. ada lawannya. Ada lawannya gitu. Dan ketika kelas 3 harusnya yang dikirim, tetapi malah anaknya dari PRSI Kabupaten Tangerang ini. Oh gitu. Jadi gue kecewa dan akhirnya gue masuk pesantren. Oh pesantren. Iya, gue masuk pesantren 3 tahun bro. 3 tahun. Oh gitu. Oke. Tadi kan bisa berenang gara-gara dicemplungin. Iya. Nah kalau gue ada nih cerita nih lebih. Boleh. Itu emang aneh juga sih sebenarnya sampai sekarang itu. Jadi dulu tuh gue tuh berenang di sebuah danau kan, di dekat rumah. Gue kira nggak dalam. Teman-teman gue nyemplung, der, udah tuh kan. Kayaknya cetek nih, nyemplung langsung ngomong lagi dia. Pas gue nyemplung, dalam ternyata. Gue tolong, udah air masuk ke telan, wah udah kagak ketawa udah kagak tuh kan. Akhirnya ada temen gue yang notice kan, dia masuk ke dalam, ngangkat gue ke atas. Oh, untung ada temen lu ya. Siapa nama, masih inget nggak temen lu yang nolongin lu? Namanya itu Lutfi. Oh Lutfi, lu bilang makasih dulu dong ke Lutfi. Thank you bro. Lo udah nyelamatin gue. Oke. Ya gitu ceritanya. Dan sampai sekarang gara-gara kejadian itu gue bisa berenang. Oh, masya Allah. Tapi ya cuma sekedar bisa aja. Iya. Oh, gitu. Tapi lu nggak trauma? Enggak. Soalnya gue punya gue sebagai coach juga, sorry potong ya. Gue punya member gue, dia tenggelam gitu lagi main sama kayak lu, sama persis. Cuma bedanya dia trauma bro.
Akhirnya dia belajar berenang tuh takut-takut pelan-pelan gitu. Oh kalau lu enggak ya, lu langsung Enggak. lama-lama bisa ya. Kalau misalnya gue nyeblur kan masuk ke dalam nih Iya. ya kan. Kalau cuman kayak tendang lantai juga udah iya, berdiri lagi iya, gitu betul, kan. betul. Ya udah gue Panik. langsung aja kan but tendang lantai diri lagi. Gini caranya. Udah gitu kayak jadi bisa ya. Jadi bisa. Oke. Jadi enggak takut tuh kalau misalnya nyebur itu pas berapa ya? Pas 3 apa? Iya. Pas 3 apa pas 4 gitu Oke. kan. Nah, tuh balik-balik diomelin emak juga sih. Gara-gara itu ya. Iya, gara-gara itu tuh. Oke. Ya kan? Nah, kan banyak kompetisi nih, kan banyak kompetisi udah dari dalam negeri, luar negeri, ya kan berbagai daerah udah pernah lo kunjungin. Pernah nggak sih ketika lo kompetisi nih atau lo lagi latihan lah, Iya. lo pernah cedera nggak? Pernah. Itu gue cedera tuh waktu persiapan PON Papua PON Papua. 2021. Oke, berarti baru sekitar 2 tahun yang lalu ya? Ya 3 tahun. 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Gue cedera kenapa? Gue di situ overtraining. Overtraining itu apa tuh? Overtraining itu latihan yang berlebihan. Oke. Jadi gue tuh ambisi banget orangnya. Gue ambisi, gue pengen juara mewakili DKI Jakarta di ajang PON. Tetapi yang terlalu berlebihan juga nggak baik, bro. Oh iya. Nah, kata-kata hari ini juga nih. Berlebihan tidak baik. Jadi gue terlalu berlebihan, gue overtraining, gue lari sekencang-kencang mungkin dan itu dilakukan terus-menerus setiap hari dan akhirnya di sini gue kena nih tendon di daerah betis ke paha. Oke. Di antara itu gue sakit banget, gue ke fisioterapi 3 sampai 4 kali dan hampir gue nggak diberangkatkan di PON Papua itu. Tapi gue berdoa terus, gue minta tolong sama coach gue untuk gimana solusinya dan akhirnya gue tetap diperjuangin dan alhamdulillah gue tetap berangkat walaupun memang masih 5 besar ya di nasional alhamdulillah tapi udah yang terbaik lah gue usahain itu. Itu pas lomba masih berasa apa gitu? Berasa banget bro, berasa banget tapi gue terus berusaha walaupun emang sebenarnya nggak baik ya kalau udah cedera gitu dipaksakan tapi karena gue orangnya ambis ya udah deh jadi gue tetap jalanin dan peringkat 5. Oke, gitu. berarti usaha tidak mengkhianati hasil. Betul. Itu kan quotes hari ini banyak sekali Banyak, ya guys ya. banyak. Editor tolong ya. Oke. Tadi kan udah pernah cedera juga, lari kan tadi kan. Lari berarti itu pas lari tuh berasa tuh ya kan? Berasa. Nyeri kaki gue nyeri terus agak sedikit pincang. Oke. Itu juri kalau misalnya ngelihat kayak begitu ada yang pincang itu nggak ada respon apa gitu atau gimana? Nggak masalah, paling ya digibahin aja. Oke ya itu pincang tuh gitu. Oh gitu. Nih gue dengar lu punya komunitas lari ya? Iya betul. Apa tuh coba? Komunitas lari namanya Pelari Spontan. Pelari Spontan, uhuy ya. Mana nih uhuinya nih? Telat. Iya. Komunitas pelari spontan. Iya. Kayak itu, aduh. Itu ada Instagramnya kah? Atau? Ada Instagramnya, boleh dong teman-teman di sini follow ya. Pelari Spontan. Pelari Spontan. Iya. Udah gitu doang, Pelari Spontan. Pelari Spontan. Oke, Pelari Spontan. Ini ada di bawah sini guys. Nah, ada di bawah sini. Editor. Biasa ya kan. Berarti di dalam forum itu lu ngumpulin orang-orang yang hobi lari, iya. Atau emang apa namanya kayak lu jadi coachnya di situ, orang-orang pada nge-coach ke lu gitu. Oke, jadi gua jelasin sedikit lah ya kenapa gua buat komunitas pelari spontan karena gua merasa teman-teman gua nih banyak banget yang ngajakin gua lari gitu. Temen gua banyak yang ngajakin lari, terus ya udahlah daripada gua satu-satu di hari yang berbeda, akhirnya gua satuin aja nih. Yuk kita buat komunitas aja yuk pelari spontan. Dia kan tiba-tiba nih spontan nih mau lari spontan. Dan gue sebagai wadah untuk ngasih tahu nih buat orang-orang yang tiba-tiba FOMO lah bisa dibilang ya, yang mau lari tapi dia bisa lari dengan cara yang benar dan juga teknik yang benar agar tidak mengalami seperti gue overtraining maupun cedera karena salah dalam lari. Dan gue mewadahi itu, gue di sana sebagai pelatih dan sebagai founder juga. Dan tujuannya kemana? Tujuannya agar bisa mewadahi teman-teman gua
Dan mungkin masyarakat kalau ingin bergabung, welcome. Kita di sana saling bertukar cerita, inspirasi, dan juga gue memberikan edukasi tentang lari kepada mereka yang mau mencoba lari. Jadinya pelari spontan karena dia spontan kan, Iya, tiba-tiba iya, jadi iya. pelari kan. Ah. Nah, gue kasih tahu lah ini triknya lari yang benar gitu, bro. Oh gitu. Jadi untuk orang-orang yang pengen lari yang katanya FOMO itu sebenarnya bukan FOMO mungkin ya, itu Betul. butuh bimbingan aja gitu ya. Makanya di sini gue hadir buat bimbing orang-orang yang memang pengen cemplung di dunia lari. Jadi nggak sekedar FOMO, tapi FOMO-nya ini jika dia konsisten akan menjadi manfaat, bro. Lifestyle Iya, olahraga iya. gitu. Nah ini gue denger lu mulai fokus di Anggar sekitar tahun 2022 ya. Iya, betul. Nah terus tahun 2023 juara 1. Iya. Nah itu dalam jangka waktu setahun langsung juara itu gila, gokil juga tuh. Iya. Gimana tuh coba, boleh ceritain gitu? Boleh. Jadi alhamdulillah nih, kenapa gue bisa juara dalam 1 tahun? Sebenarnya nggak ada yang instan ya guys ya. Tapi di balik gue juara Anggar ini, gue sebelumnya kan udah ada basic berenang, udah ada basic lari. Jadi itu endurance-nya, endurance, muscle memory-nya tuh gue udah ada sebagai olahragawan ataupun kekuatan di dalam badan Fisiknya gua, udah fisiknya. oke Betul. Jadi tinggal skillnya aja yang dilatih. Nah, di situ alhamdulillah gue bisa juara di tahun 2023. Dan satu lagi, bro, gua ada perbedaan dengan yang lain. Gua kalau main Anggar tangan kiri. Oh, tangan kiri? Iya. Loh, kenapa tuh? Boleh diceritain tuh, kenapa tangan kiri gitu? Karena gua kidal. Oh, kidal. Iya. Oke, ternyata Tangan kidal, kiri, guys. kidal. Jadi buat teman-teman yang kidal jangan berputus asa. Bisa jadi atlet. Bisa banget. Bisa banget jadi atlet. Bisa Nah, banget. ini kan tadi kan lu udah apa namanya? Tadi yang 4 mata olahraga jadi satu, 3 mata olahraga jadi satu, dan juga Anggar juga kan. Nah, ini gimana tipsnya nih lu ngebagi waktu antara kuliah, mungkin kerja, latihan, kompetisi. Nah, itu gimana tuh? Lu kan maksudnya kan wah, padat banget nih, misalnya pagi di sini, siang di sini, sore di sini kan. Itu kan padat banget itu. Gimana sih cara bagi waktunya gitu ya? Oke, bagi waktunya sama gue juga awalnya tuh kelabakan, bro. Sama gue awalnya kelabakan, kok banyak banget kegiatan gue. Cuma setelah gue pikir-pikir lagi, gue pernah berdoa kayak gini, bro. Gue minta sama Allah buat disibukkan dalam hal positif, dan itu udah terkabul. Jadinya sekarang PR gue gimana caranya untuk bisa mengatur waktu ini. Nah, gue ngatur waktunya gimana? Gue tulis di buku timetable-nya. Misalkan jam 5 sampai jam 7 gue renang. Jam 8 sampai jam 2 gue kuliah. Terus jam 4 sampai jam 6 gue antara gue latihan lagi atau gue ngajar. Terus jam 7 sampai jam 10 tuh gue kuliah lagi. Jadi kuliahnya tuh gue bagi 2, ada yang di pagi, ada yang di malam. Oke. Gitu, bro. Jadi itu buku isinya rundown kegiatan. Wah, ini nih mau checklist. Nah, habis di sini nih ya kan jalan. betul. Ini checklist. Betul. Wah, padat banget ya. Iya, alhamdulillah, betul. Waduh, itu kalau gue juga kayaknya kalau misalnya jadi lu kelabakan juga gitu. Awal-awal iya, tapi lama-lama ntar biasa kok. Oh, selain soal waktu nih. Lu kalau misalnya untuk menjaga apa sih namanya performa ya? Iya, performa. Lu gimana sih untuk menjaga nih kan setiap hari kan warawiri kesana sini ya kan pasti kan menguras energi juga kan. Betul. Nah, ketika pas latihan tuh kan pasti kan kita harus latihan dengan powerful juga kan. Nah, itu gimana tuh biar menjaga stamina tetap oke gitu pada saat latihan ataupun saat kompetisi. Betul. Oke, yang pertama tentunya makan, balik lagi. Makan, kita atur yang jangan sampai telat tuh antara breakfast, lunch sama makan malamnya. Terus yang kedua itu ada istirahat dari 7 sampai 8 jam tidur. Itu bisa dari jam 10 sampai jam 4. Oke, terus selanjutnya kasih space waktu buat istirahat. Misalkan ya 10 menit cukup sebelum latihan ataupun kita makan buah.
Oh, makan buah. Iya, makan buah. Terus sama mindsetnya aja sih lebih dibenerin lagi. Jadi kalau misalkan kita udah ngelakuin makan, tidur, dan vitamin, mindsetnya dibenerin lagi. Habis itu udah deh latihan. Latihan. Betul. Oke. Nah, ini kan kadang-kadang kan orang-orang nih banyak yang mageran nih, Iya, iya, mageran iya. mau olahraga Betul, kadang kan. betul. Nah, sama sih saya juga. Iya, Dulu iya. sama. Gimana ya? Gue tuh pengen olahraga nih. Ah. Cuman kadang-kadang kayak mager ya. Oh, Kayak oke. nanti aja lah gitu lah. Iya, kan. iya, iya, Kan. iya. Ngerokok dulu lah gitu. Kemudian gue ngerokok gitu kan. Apalagi Iya, kalau aduh baru jalan berapa kilo kita ngap gitu ya kan. Nanti aja lah gitu. Jadi gimana Oke. sih cara biar minatnya tuh wah jalan nih lari nih kita nih gitu. Gimana tuh caranya tuh? Betul. Gue juga jujur ya. Ini baru di podcast ini nih gue jujur nih. Nggak, di podcast lain juga jujur. Nggak, maksudnya yang mau gue sampein ini, gue juga mager bro. Oh, mager juga Gue sama. juga mageran Oh, aslinya. manusiawi berarti. Manusiawi. Tapi gue berdoa bro, bedanya. Oke. Dan ini gue berdoa semoga gue bisa mendapatkan kegiatan-kegiatan yang positif, sibukin saya kan gitu kan. Nah oke, balik lagi ke lu ini ya. Kita sama-sama mager nih ibaratnya nih. Sama-sama mager nih. Sama-sama mager. Bedanya lu cari teman atau komunitas. Nah, ini komunitas lu cocok nih. Nanti Oke. kalau lu mageran lu bisa kontak gua gabung komunitas pelari spontan. Oke. Nah, atau enggak lu cari temen lu yang sama-sama positif. Maksudnya yang pengen diajak olahraga. Jadi dia bisa ngingetin lu, ayolah bro, olahraga kita soalnya investasi kesehatan nih bro, itu paling mahal bro. Lu mungkin sekarang kuat, strong, tapi Iya. nggak ada yang tahu kan di umur lu 40 tahun, 50 tahun kalau umur panjang ya. Kita badan udah mulai kropos kalau lu nggak perkuat diri lu dari masa muda sekarang, nanti lu di masa tua bisa sakit-sakit, nggak ada yang tahu bro, ya kan? Iya. Jadi saran gua buat diri gua pribadi juga tetap jaga olahraga, pola makan, pola istirahat. Itu penting. Terus gimana caranya kalau gua tetap mager? Cari teman yang support system yang bisa ngajak lu buat olahraga, cari komunitas yang buat lu ayo gerak gitu. Dan balik lagi, sekuat-kuatnya motivasi balik lagi ke diri lu. Dan lu mau atau enggak gitu. Iya. Pertanyaannya mau atau enggak, bukan bisa atau enggak. Semua pasti bisa. Masih bisa. Tapi kalau lu nggak mau ya nggak bisa. Jadi lu harus mau, walaupun lu mager, lu harus mau, tetap lu harus paksain diri lu buat olahraga untuk investasi kesehatan gitu. Oke, ya itu juga yang bikin gua kayaknya olahraga deh ini ntar udah tua kan tiba-tiba badan Iya. sakit-sakit. Betul, gitu kan. betul. Kan kalau olahraga kan apa namanya sempet ngedenger yang dari dokter Tirta. Iya, Ya, iya. olahraga anak muda tuh olahraga. Iya, iya. Nanti tuanya begini-gini. Iya juga ya, gitu kan. Kadang-kadang Iya. terpikirkan suka begitu. Betul. Apalagi kan sekarang kan kuliah. Iya. Kuliah aja ya kan. Akademik Iya. gitu ya kan. Nah, terusnya punya waktu di luar juga ya kan non akademiknya ya kan. Nah, sama dah kayak Kak Aslam juga. Siap. Nah, kadang-kadang nih kan kita nih antara kegiatan di luar sama kegiatan di kampus. Jadi kadang-kadang ada yang bentrok aja Iya, gitu kan. betul, Kadang-kadang betul. entah itu makeup kelas lah ya Iya, kan. iya. Dosen tiba-tiba hari ini makeup kelas bla bla bla. Aduh, hari ini ada ini nih. Nah, tuh cara menyikapinya kalau menurut Kak Aslam sendiri gimana? Iya, kalau misalkan saya pribadi ya, kalau misalnya kebutuhannya untuk lomba ataupun latihan yang memang nggak bisa di skip gitu, nggak bisa diwakilkan, Iya. kan harus badan kita sendiri dong, Iya. nggak bisa jurus 1000 bayangan kan. Iyalah. Jadi ya saya izin ke dosen, izin Bapak Ibu, saya ada latihan bersama, saya ada kejuaraan untuk tidak mengikuti kelas, tapi tugas saya akan kirim. Jadi menyusul gitu tugasnya. oke. Terus kan pasti ada modul dong. Kita bisa pelajarin sendiri modulnya atau tanya teman tugasnya apa gimana, nanti kita kirim setelah latihan. Nah, tapi kalau misalkan di posisi lu misalkan emang padat banget nih waktu, tapi menurut gua lu nggak 12 jam belajar full lah. Enggak. Iya. Enggak. pasti ada jedanya lah, Iya. ya kan, ada liburnya juga. Ada liburnya juga. Nah, itu lu gunain ya setengah jam olahraga cukup lah. Oke. Cuma sekedar jogging 20 menit, pemanasan 5 menit, cooling down 5 menit cukup. 30 menit selesai. Oke. Berarti Iya. kalau misalnya mau olahraga itu
idealnya berapa minggu sekali atau berapa hari sekali gitu kalau misalnya menurut Kak Aslam sendiri? Kalau menurut saya pribadi sih idealnya sehari sekali. Sehari sekali. Sehari idealnya. sekali. Tapi kan untuk orang-orang kayak misalnya Iya, pekerja iya. kantor Pekerja lah, kantor. atau yang sekolah atau gimana, Oke. itu gimana tuh? Itu seminggu 3 sampai 4 kali cukup. Oke, Bahkan cukup. sekarang kalau misalkan Mas lihat nih ya di GBK itu malam-malam penuh. Oh, malam-malam penuh. Malam-malam, pagi-pagi. Kalau pagi-pagi biasa bos-bos tuh ya. Iya, lori Oh, iya, sebelum ke kantor ya bos-bos. Kalau misalnya pegawainya ntar diomelin kan telat. Nah, kalau malamnya tuh biasa baru karyawan-karyawan, pegawai atau yang sibuk dikerjain pagi, siang, sore. Di malam-malamnya dia jogging sempetin setengah jam, sejam. Habis itu enak dia sleepnya, tidurnya enak. Jadinya kan habis olahraga kan capek emang capek buat apa namanya kerja kan, buat olahraga capek lagi kan. Tapi capeknya tuh masih yang kadar positif gitu, nggak ngemaksain. Cuma dia cari keringat, ngeluarin apa namanya racun-racun. Racun tubuh gitu. Iya, baru dia istirahat gitu. Oke. Kita balik lagi nih ke Oke. awal nih misalnya Siap. nih. Kan tadi kan Kak Aslam kan bilang kan awalnya kan gara-gara diceburin orang tua Iya, gitu ya kan. Nah, terus perjalanan yang lumayan susah sampai ke disponsori gara-gara Iya. anaknya mau lomba gitu. Ya kayak gitu-gitulah. Iya. Pernah nggak sih Kak merasa putus asa gitu? Oh. Kayak aduh, putus asa lah itu. Pernah nggak Oke. tuh? Kan kadang-kadang kan setiap atlet atau setiap yang orang-orang yang bergelut di bidang itu kan kadang-kadang suka ada putus asanya. Betul. Pernah nggak tuh? ngerasain Pernah, putus justru gua bukan putus asa lagi. Pernah mau coba pernah, asa? Bro. Waduh. Iya. Nah, buat orang-orang nih yang merasa kayak pengen, aduh kayak gua udah nggak berguna banget nih hidup, pengen bunuh kan. Iya. Nah, itu gua pernah ada di posisi itu, Bro. Gua merasa aduh, gua belum bisa ngasilin duit, gua ngerepotin orang tuh, overthinking lah. Overthinking. Terus cewek juga nggak ada gitu kan. Nah, gue pernah ada di posisi itu, gue pernah, dan akhirnya ya ibarat slogannya Nike, tau gak lo? Apa tuh? Just do it. Just do it. Oke, iya. Lakuin aja, Bro. Lakuin Lakuin aja selama lu masih bisa bernafas, lu masih bisa berjalan, lu lakuin. Pasti lu keluar rumah nih, pasti ada aja lah makan lah. Lu cari ya kemana kek? Iya. Minta nongkrong sama teman lu cerita-cerita, ya pasti bakal dibantu lah. Menurut gua ada di posisi itu yang pengen bunuh diri segala macam, dan gua tetap alhamdulillah gua bertahan di sini dan sampai diundang di podcast yang keren ini. Alhamdulillah bisa menyempatkan hadir. Betul, gitu ya, just do it. Just do it pokoknya guys. Jadi apapun halangan, rintangan, pokoknya just do it aja dulu. Ya kan? Nah, ini kan Kak Aslam kan udah kemana-mana nih ya kan, udah memenangkan beberapa lomba, banyak lomba gitu, bahkan kan. Nah, untuk saat ini nih, apa sih target Kak Aslam untuk ya saat ini? Untuk saat ini, Bismillah, target saya sih untuk saat ini untuk persiapan SEA Games 2025. Oke, SEA Games 2025. Betul. Ini saya lagi persiapkan, saya lagi latihan. Mudah-mudahan mohon doanya buat teman-teman yang ada di sini maupun yang ada di podcast, yang menyaksikan podcast ini. Semoga ini jadi saksi nih. Sebagai saksi perjuangan saya di tahun ini 2025. Saya akan latihan bersungguh-sungguh dengan takaran yang insya Allah sesuai untuk persiapan SEA Games 2025 di Thailand, Bangkok. Di Thailand, Bangkok. Iya. Oke, jadi Kak Aslam ini akan mewakili Indonesia, guys. Jadi selalu dukung Kak Aslam ya, guys. Siap. Nah, kalau misalnya Kak Aslam punya kesempatan nih buat balik lagi ke masa lalu, Siap. pesan apa yang bakal Kak Aslam sampein buat diri Kak Aslam sendiri? Baik, ini pesan buat diri sendiri ya. Tentunya yang pertama, kalau misalnya balik lagi ke masa lalu, pengen lebih jaga lagi waktu sholatnya, lebih bisa tepat waktu lagi. Terus dari situ kita baru bisa kegiatan-kegiatan, jangan nunda-nunda. Nah, itu nunda-nunda kegiatan itu akhirnya menurut saya banyak kegiatan ataupun hal yang positif yang terlewatkan dari menunda-nunda hal tersebut. Jadi banyak nih yang harusnya bisa gua lakuin ya. Kayak contoh bisa baca buku, bisa ketemu orang, ngobrol, diskusi. Tapi karena gua nunda-nunda, jadinya waktu tuh habis sia-sia.
scroll IG sampai berjam-jam Iya. tuh. Itu yang jadi evaluasi buat diri gue sendiri sih. Kalau scroll IG boleh, YouTube boleh, TikTok boleh. Cuma ya kalau gue pribadi dulu sampai berjam-jam, 3 jam, 5 jam scroll aja gitu terus tuh. Kuatnya begini ya. Iya, begitu terus tuh. Kalau bisa gua, nah akhirnya apa? Gua jadinya nggak latihan. Oh, Yang harusnya gua belajar jadi nggak belajar. Nah itu gua pengen kalau misalkan balik lagi ke masa lalu, gua pengen ilangin scroll yang sampai berjam-jam itu. Oh, gitu. Sama lebih perhatiin waktu sholat lagi, 5 waktu. Berarti Kak Aslam sendiri sudah pernah mengalami menjadi kaum rebahan. Iya betul. Kaum rebahan. Kaum rebahan ini tuh emang kadang-kadang tuh suka magernya tuh Iya. melebihi batas kadang Betul, kan. betul. Melebihi batasnya ini yang nggak boleh ya. Ya nggak boleh deh kan. Kalau rebahan sejam 2 jam oke lah. Oke lah istirahat itu jatuhnya Istirahat. kan. Kalau misalnya scroll, wah scrolling Iya, terus. sampai ya kan, nggak belajar tiba-tiba gue bro. Asar, maghrib, isya. Wah. Udah kayak gini kan. Udah plak ya tidur ya kan. Iya. Nah itu tuh yang bahaya tuh ya kan. Gue lebih apalagi lebih di waktu istirahat gue yang kepake tuh. Antara waktu belajar sama istirahat tuh yang kepake. Antara jam 10 waktu istirahat sampai jam 12 tuh 2 jam gue scroll tuh. Sama waktu belajar mungkin jam abis isya jam 7 sampai jam 9. Nah itu gue mau perbaikin dan lebih positif lagi insyaallah. Nah ini terakhir nih Kak Aslam nih. Menurut Kak Aslam, saya mau minta tipsnya nih Oke, kan siap. buat para Gen Z nih terutama. Iya. Gimana sih tips-tipsnya nih ya kan untuk para Gen Z ini kayak kita-kita nih Iya, semua iya. nih ya kan buat mengejar mimpinya. Oke, untuk mengejar mimpi ya. Ini harus di highlight nih. Intinya kita sebagai Gen Z tuh harus punya duit. Oke, punya duit. Duit itu D-nya doa, U-nya usaha, I-nya ikhtiar, T-nya tawakal. Wis. Kata-kata lagi tuh. Kata-kata Masuk. kata-kata. Editor tolong. Masuk ya. Masuk. Jangan di-cut nih duit doang, tapi ada D-nya doa, U-nya usaha, I-nya ikhtiar, T-nya tawakal. Oke. Doanya itu buat rancangan kita. Mau jadi apa kita ke depannya, kita berdoa, di situ kita rancang. Terus usaha. Nah, setelah doa, setelah kita rancang, kita take action. Seperti slogan Nike tadi, just do it. Nah, itu usahanya. Ikhtiar itu kita lakuin terus-terusan. Kita fokus di bidang itu yang kita pengen, kita ikhtiar, kita lakukan sebaik mungkin. Nah, habis itu udah kita serahin tawakal kepada Allah. Jadi tercapai atau tidak tercapai, yang penting kita udah doa, udah usaha, udah ikhtiar, sisanya kita serahkan kepada yang Maha Maha Kuasa. Oke, terima kasih banyak nih buat Kak Sama-sama. Aslam yang udah berikan cerita-cerita banyak banget. Siap. Tips and trick juga kan diberikan tadi kan. Wah, itu sangat amat berguna banget untuk apalagi untuk kita-kita nih Gen Z gini Iya. ya kan. Nah, buat teman-teman pendengar semoga obrolan ini menjadi motivasi buat kalian nih ya kan. Tadi Kak Aslam bilang harus just do it. Just do Tetap menjalani hidup dengan semangat. Betul. Kalau suka sama video ini, jangan lupa like dan juga komen teman-teman. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian. Ditunggu cerita-cerita inspiratif lainnya di episode berikutnya. Dan podcast ini akan tayang di akun YouTube LP3I Depok dan Spotify dengan nama yang sama. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat.